Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia lomba, dan yang saya banggakan Sobat Tuba seluruh Indonesia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti lomba Liga Bahasa dan Sastra tingkat nasional tahun 2021. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Irfan Mulyo Putra Ahmad. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan pentingnya pelestarian bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini di era globalisasi, banyak sekali anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa kita sendiri yang merupakan ciri dan identitas bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Padahal, kalau kita melihat sejarah, para pemuda dan pemudi di masa pergerakan kemerdekaan melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan bangsa melalui sebuah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Hingga lahirlah Kongres Pemuda yang didasarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu Kongres Pemuda II, yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada alinea ketiga tersebut, dimaksudkan bahwasanya para pemuda dan pemudi menegaskan untuk mempersatukan satu kesatuan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Maka atas dasar tersebutlah seluruh rakyat Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, seharusnya kita para pemuda di masa sekarang merasa malu karena para pemuda dan pemudi di era kolonial menuju masa pergerakan kemerdekaan seperti Haji Agus Salim dan Muhammad Yamin, mereka bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato-pidato mereka yang dimuat dalam surat kabar maupun ketika rapat-rapat penting di Volkskrant atau Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus bangga menggunakan bahasa Indonesia karena fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia menempati posisi ke-9 dalam bahasa yang paling baik digunakan di seluruh dunia, termasuk digunakan di Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Vietnam. Yang kedua, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam sejak bulan Desember tahun 2007. Yang ketiga, ada sekitar 500 sekolah di Australia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib, sehingga tidak heran jika siswa-siswi mereka paham dan fasih menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa dan musik Indonesia diperdengarkan ke luar angkasa. Ketika pada tahun 1977, NASA meluncurkan piringan emas Wahana Voyager 1 yang isinya terdapat bahasa dan musik Indonesia. Nomor 5 adalah penutur asli bahasa Indonesia dinilai memiliki lidah yang paling fleksibel. Hal ini dikarenakan penutur asli bahasa Indonesia memiliki logat yang beragam. Selain dari fakta-fakta tersebut, saya juga akan menyampaikan arti penting melestarikan bahasa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, arti penting melestarikan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, bahasa Indonesia penting dilestarikan karena sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang identitas nasional, sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai alat pemersatu dari masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa, dan juga sebagai penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia juga penting dilestarikan karena sebagai bahasa negara yang berfungsi pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga adalah sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, yang keempat adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dikukuhkan dalam UUD 1945 pasal 30 dan pasal 36. Saudara-saudara sekalian, bahasa Indonesia di zaman setelah kemerdekaan semakin mantap dikukuhkan sebagai alat pemersatu dan pengikat seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa juga semakin kuat tercermin melalui karya sastra Indonesia modern di zaman setelah kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian,
Selain daripada fakta-fakta dan arti penting melestarikan bahasa Indonesia, saya juga akan memaparkan permasalahan-permasalahan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia. Banyak sekali anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Yang kedua adalah, setelah saya paparkan kekayaan bahasa Indonesia di atas, hendaknya itu juga sejalan dengan fungsi kekayaan bahasa daerah, yakni menjadi penyumbang pengembangan bahasa Indonesia ke depan. Tentu, kita tidak menginginkan situasi kebahasaan yang rumit seperti negara India. Negara India yang memiliki ratusan bahasa daerah terpaksa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua mereka, ketika bahasa nasional Hindi tidak mampu menjembatani seluruh rakyat India yang multi etnik. Yang ketiga, maraknya penyerapan kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Padahal itu, kalau kita bisa memanfaatkan bahasa daerah, tentu hal itu sangat baik untuk pengembangan bahasa daerah. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan solusi-solusi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Dengan begitu, kita juga akan melestarikan, mengembangkan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah dalam hal menangani anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia, adalah kita harus melakukan seminar-seminar kebangsaan dan juga pemupukan rasa cinta tanah air. Sehingga dengan begitu, kita juga akan mudah untuk melestarikan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah dalam hal maraknya penyerapan kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, adalah kita harus menggunakan bahasa daerah untuk memasukkannya ke dalam kosakata baru bahasa Indonesia. Dengan begitu, eksistensi daripada bahasa Indonesia serta bahasa daerah dapat berjalan beriringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya.